Oke, selamat pagi semua anak-anak. Jadi kita masuk di fungsi yang baru ya. Kalau yang minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi lower, upper, dan proper. Kali ini kita akan lanjut ke fungsi left dan fungsi right. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari fungsi left dan fungsi right ya? Di sini Bapak sudah buat halaman kosong dulu. Nanti di sini kamu bisa melanjutkan ya, seperti biasa Bapak akan share link formnya ini kepada kamu, dan di akhir video nanti kita akan ada penugasan Edmodo. Jadi pastikan kamu tidak men-skip videonya ini ya, tidak men-skip videonya agar kamu nanti ketika pertanyaan di Edmodo tidak kesulitan. Jadi kita langsung aja membahas kedua fungsi ini ya. Jadi Bapak mulai dari fungsi left terlebih dahulu. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya apa sih fungsi left ya? Jadi yang namanya itu fungsi left ya. Jadi fungsi left ini digunakan ya. Di sini Bapak akan tandain dulu biar kamu nggak kesulitan ya. Dan Bapak akan lebarin sedikit biar kamu bisa melihat dengan jelas ke 150. Nah, jadi fungsi left itu digunakan untuk mengambil ya, mengambil sejumlah karakter. Mengambil sejumlah karakter pertama atau beberapa karakter teks dari kiri berdasarkan jumlah karakter yang kita tentukan ya. Jadi contoh rumusnya di sini left ya sama dengan left A4,5, tanda petiknya tidak dipakai. Nah, jadi si fungsi left ini cara kerjanya itu dia mengambil karakter ya, mengambil karakter dari sebelah kiri gitu. Jadi untuk lebih detailnya itu Bapak akan sertakan tabelnya di sini. Sini ya. Sini dan ini dia. Tada. Ups, belum masuk. Bapak copy dulu. Masuk nggak ya? Kalau gitu Bapak copy paste dulu dari sini ya, biar gampang semua anak-anak. Nah, ngomong-ngomong ini nanti ada di bahan ajar ya, kamu juga bisa cek. Baru masuk. Jadi di sini keterangan tabel dan rumusnya ya. Jadi fungsi left ini adalah sebuah rumus ya, di sini bisa dilihat sebuah rumus yang mengambil teks dari sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat di sini jeruk manis ya. Jadi kalau jeruk manis, kalau kita menggunakan fungsi left, maka kalau kita ambil 5 kata ya, 5 karakter dari sebelah kiri yang ini, maka akan dapat bacaannya jeruk ya. Di sini jeruk ini berapa karakter nak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi implementasi rumusnya ini gimana Pak ya? Jadi kita langsung aja masuk ke fungsi left-nya. Jadi Bapak desain dulu tabelnya. Pertama di sini ada nama ya. Nama, kemudian di sini ada keterangan. Jadi di nama ini ada jeruk manis. Kemudian yang kedua itu ada terung Belanda, dan yang terakhirnya adalah pisang Ambon. Nah, keterangannya ini kita akan cari menggunakan apa? Menggunakan rumus, bukan diisi manual ya. Bukan diisi manual, ingat. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari tabel yang di bawah, kita mau mengambil kata jeruk yang di sini. Yang ini Bapak tandain dengan warna merah aja deh ya, biar gampang. Kita mau ngambil kata jeruknya aja. Kalau manualnya kan kita tinggal ketik jeruk ya. Jeruk. Nah, karena kita menggunakan spreadsheet, kita nggak pakai manual-manual lagi. Jadi kita harus menggunakan rumus. Jadi kita akan pakai aja langsung, yaitu fungsi left atau rumus left-nya. Jadi cara kerjanya sederhana, sama dengan left ya, sama dengan left, buka kurung. Kemudian kita harus memilih datanya, yang mana yang mau kita ambil datanya gitu. Yang jelas yang mau kita ambil si jeruk manis yang sebelah kiri ini. Jadi kita tinggal klik aja si jeruk manis, tuh A4 di sel A4. Karena kita mau mengambil kata jeruknya saja, maka kita harus mengira ya, jeruk ini ada berapa karakter. Nah, di sini tabel yang ini kamu bisa lihat. Jadi jeruk ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini diisi 5. Oke.
kemudian tutup kurung, dan enter. Maka dapat tulisannya itu adalah jeruk. Nah, sekarang kita masuk ke terung Belanda ya, terung Belanda. Ini Bapak tandain dengan yang warna merah lagi. Nah, oke. Nah, kalau si jeruk tadi kan dia 5 karakter ya. Nah, kalau terung Belanda ini udah beda lagi. Kalau kita samakan rumusnya seperti si jeruk, maka dia nggak akan muncul nih, akan salah. Kita coba ya. Sama dengan left, buka kurung. Kita pilih datanya dulu yang mau kita ambil kata awalnya, koma 5. Jadi kita buat tadi 5, maka dia akan muncul di sini terun. Nah, karena nggak lengkap. Karena apa? Karena kalau kita mau mengambil kata terung, ya terung Belanda, kita mau ngambil kata terungnya, maka itu kita harus mengiranya dulu ya. Terung Belanda ini ada berapa karakter nih si terungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 5 ini harus diganti menjadi 6. Dapat ya? Jadi kamu harus benar-benar perhatikan nih. Oke, di sini. Kalau misalnya terung Belanda itu 6 karakter. Kalau jeruk manis, si jeruknya itu 5 karakter. Kalau pisang Ambon gimana Pak? Pisang Ambon kamu cari sendiri. Nanti akan di sini sengaja Bapak kosongkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke right, jadi Bapak akan jelaskan juga bunyi rumusnya. Jadi di sini kamu bisa lihat ya. Sama dengan left buka kurung, ini adalah nama rumusnya. Kemudian A2 ya. A2 ini adalah sel kunci ya, si jeruk manis. Jadi kalau nggak ada sel kunci, kalau nggak ada data yang diambil, nggak akan mustahil akan keluar hasilnya. Kemudian koma ini adalah batas pemisah ya. Jadi seperti ini, lihat nih. Ini kan A4,5. Kalau komanya kita hilangi, maka dia akan error, nggak akan keluar. Nah, maka kita harus memberikan batas pemisah. Dan 5 ini adalah jumlah karakter dari sebelah kiri ke kanan yang diambil dari kata si jeruk manis, yaitu jeruk. Oke, kalau misalnya dia terung Belanda, kamu harus sesuaikan. Nggak bisa ikut seperti si jeruk manis. Si terung ini berapa karakter? Kurang lebih rumusnya seperti itu, sederhana ya. Gimana? Nanti kamu bisa coba sendiri. Nah, jadi kalau ada fungsi left, maka akan ada kepalikannya, yaitu fungsi right. Jadi ngomong-ngomong, fungsi right ini gimana Pak? Ya, saya rasa kalian sudah tahu nih jawabannya. Fungsi right ini seperti apa? Jadi fungsi right ini adalah kebalikan dari fungsi left. Ya, jadi fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter pertama atau beberapa karakter teks dari sebelah kanan. Ya, contoh rumusnya itu right sama dengan right buka kurung A4,5. Nah, di sini kita akan bahas gimana rumusnya. Ingat ya, Bapak tekankan sekali lagi, ini tanda petiknya tidak perlu dibuat ya. Kalau Bapak nggak buat tanda petiknya, Bapak nggak bisa masukin rumusnya di Excel atau di spreadsheet. Nah, jadi untuk bentuk rumusnya Bapak akan sertakan di sini. Ntar Bapak akan copy dari sini biar kamu nggak kesulitan. Ini Bapak akan copy ya. Di sini. Oke. Bapak geser sedikit ya. Ups, kelewatan. Oke ya. Jadi dari keterangan tabel dan rumus, jadi dari tabel di atas terdapat 2 tabel ya, yaitu tabel nama dan tabel keterangan. Itu yang mana nih Pak? Tabel nama dan tabel keterangannya. Oke. Jadi tabel nama dan tabel keterangan ini biar cepat Bapak copy paste aja ya, copy paste tuh. Belanda dan jeruk manis, terung Belanda, dan pisang Ambon. Tapi yang ini keterangannya Bapak akan hapus karena berbeda nak. Kalau yang tabel pertama ini dia menggunakan fungsi left, kalau yang tabel kedua ini kita akan menggunakan fungsi right. Jadi untuk itu Bapak akan netralkan dulu, Bapak akan balikkan ke warna hitam ya. Nah, jadi kita mau ngambil yang manis. Yang manis, kemudian di sini kita mau ngambil yang Belandanya. Nah, kemudian yang di sini kita mau ngambil yang Ambon ya. Nah, di sini kamu nanti di sini kita mau ambil pisang. Beda ya. Nah, jadi cara kerja rumusnya ini mirip sekali seperti fungsi left ya, mirip sekali seperti fungsi left, hanya penempatannya berbeda.
Kalau dia fungsi left, dia ngambilnya itu dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini fungsi left. Kalau fungsi right, dia ngambilnya dari sebelah kanannya. Contoh di sini, perhatikan. Jeruk manis. Coba perhatikan mouse Bapak. Jadi, kita harus kira dulu nih. Kalau kita mau ngambil si manis ya, teks manis ini, maka kita harus kira dulu. Si manisnya ini berapa karakter ya? Jadi kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi manisnya ini ada 5 karakter. Nah, penulisan rumusnya ini gimana, Pak? Sama persis seperti yang menggunakan fungsi left. Kita coba. Sama dengan right. Ya kan? Sama dengan right. Kemudian kita pilih sel kuncinya ya. Jadi kamu wajib pilih sel kunci. Kalau kamu nggak pilih sel kunci, maka hasilnya nggak akan keluar. Jadi kita pilih kuncinya dulu. Kemudian kita berikan batas pemisah dan kita hitung teks manis ini karakternya ada berapa? M1, A2, N3, I4, S5. Maka sudah jelas kita akan meletakkan di sini 5 karakter. Maka bisa kita cek di sini. Lihat, manisnya keluar ya. Kita mau ngambil manis. Nah, yang kedua kita mau cari terung Belanda. Oke, jadi terung Belanda ini kita harus kira dulu. Kalau di sini kan, kalau kita ikutin seperti yang rumus yang di sini, kita buat, kita samakan sama dengan right, Pak kurung, sel kunci. Jika kita samakan seperti si manis 5, maka hasilnya bukan Belanda, tapi Landa gitu. B-nya kurang. Kenapa bisa B-nya kurang? Karena belum pas gitu. Belum pasnya kenapa, Pak? Karena Belanda ini 6 karakter. Sedangkan rumus yang kita masukin di sini 5 karakter. Jadi untuk memperbaikinya kita harus mengganti 5 menjadi berapa? Pinter, 6. Nah, salah, masih Landa. Berarti berapa? Tuh, 7. Oke. Nah, dapat Belanda. Jadi mohon maaf juga karena di sekeliling Bapak ini ada motor lewat, jadi mungkin terganggu ya. Jadi kita langsung lanjut aja. Jadi sebelum Edmodo nanti, jadi Edmodo akan Bapak mulai seperti biasa, yaitu di 10 menit terakhir atau di 5 menit terakhir. Jadi setelah kamu melihat video ini, Bapak harapkan kamu menyelesaikan yang kosong ini. Yang kosong. Yang di sini kamu harus masukkan, harus dapat pisang di sini. Yang sedangkan yang di sini, kamu harus dapat Ambon ya. Untuk rumus detailnya sudah Bapak berikan. Hanya saja di sini perlu Bapak ingatkan ya, Bapak ingatkan. Spasi yang ini, lihat, ini kan 6, ini kosong ya. Ini juga dihitung. Nah, jadi kalau total keseluruhan dari jeruk manis ada berapa karakter? Bapak berikan waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang jawab 10 karakter salah. Yang jawab 6 karakter adalah, yang jawab 10 karakter adalah salah. Yang jawab 11 karakter baru benar. Kenapa seperti itu? Karena jika kita hitung berdasarkan spasinya, jeruk manis itu ada 11 karakter ya. J1, E2, R3, U4, K5, spasi 6, M7, A8, N9, I10, S11. Jeruk manis. Jadi jangan lupa, spasi juga dihitung sebagai karakter ya. Karakter itu harus kamu ingat. Kenapa? Karena jika misalnya ada kasus seperti ini ya, terung Belanda manis. Contoh, kita mau ngambil Belanda manis ya kan. Kalau kita mau mengambil Belanda manis, maka berapa karakterkah yang harus kita masukkan? Maka 7 ini harus kita ganti jadi berapa? Ayo coba. Bapak berikan waktu 6 detik. Jika kamu berhasil menjawabnya, berarti kamu hebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi jawabannya adalah tinggal kita tambahkan si Belandanya ini 7 karakter, ditambah spasi 1 karakter jadi 8, M9, A10, N11, I12, S13. Maka kita harus masukkan 13 karakter. Maka akan muncul Belanda manis. Oke, gampang ya. Jadi selama kamu mengikuti tutorial yang Bapak berikan, Bapak rasa kamu nggak akan mengalami kesulitan. Dan tutorial yang Bapak berikan ini sudah sangat detail dan sangat lengkap sekali. Nah, di sini kamu bisa cek. Nanti kamu bisa lihat di link yang Bapak kasih, itu sudah akan terupdate fungsi left dan right.
Nah, jadi sebelum Bapak akhiri video ini ya, diharapkan anak-anak bisa untuk mengerjakan kolom yang kosong ini. Kolom yang kosong dengan cara seperti biasa, seperti yang sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Kamu harus membuat salinannya dulu ya. Kamu harus membuat salinannya dulu. Jika kamu menggunakan versi komputer, kamu harus menggunakan make a copy untuk membuat salinannya. Kalau tidak, gimana Pak? Kalau tidak, kamu nggak akan bisa mengerjakan. Oke, Bapak rasa sampai di sini dulu video tutorial yang Bapak berikan. Jika kamu ada kendala atau permasalahan, kamu bisa langsung bertanya Bapak di Zoom, atau kamu bisa bertanya Bapak langsung melalui WA. Dan akhir kata Bapak ucapkan kepada anak Bapak, selamat mengerjakan, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.